Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk teman-teman. Selamat pagi bagi teman-teman yang berpuasa maupun yang nggak berpuasa, baik sengaja maupun atas perintah agama masing-masing ya. Jadi pagi ini kita akan menghadirkan Pak Muhadi dan Mas Yandri Kurniawan. Terima kasih sebelumnya pada Pak Muhadi yang di tengah kesibukannya masih bisa saya yakinkan bahwa mengisi webinar ini jauh lebih berpahala ketimbang tidur gitu loh. Itu sebuah gerakan sendiri itu. Iya, saya perlu usaha itu. 3 hari saya merayu Pak Muhadi itu. Terima kasih loh. Untuk Mas Yandri juga terima kasih ya, karena Mas Yandri mungkin kelasnya nggak begitu banyak sekarang off, sehingga bisa mengisi kelas online ini ya. Non SKS loh ini. Teman-teman yang lain selamat bergabung di webinar ke-6. Alhamdulillah webinar kerjasama BINUS Tama HI ini semakin established, semakin banyak peminat tetapnya, juga semakin terstruktur. Nah, 2 hari lalu saya sudah memberikan aransemen pembicaraannya pada Pak Muhadi dan Pak Yandri, sehingga dari webinar ke webinar itu kita tidak mengulang hal-hal yang sama. Intinya nanti hari ini kita ingin membicarakan sesuatu yang mungkin menarik bagi studi HI, yaitu tentang gerakan perdamaian global. Pak Muhadi sudah mempersiapkan materinya, saya pikir, karena Pak Muhadi juga aktivis di ICAN, International Campaign to Abolish Nuclear, yang tahun 2017 lalu mendapatkan hadiah Nobel Perdamaian. Saya pikir ini penting untuk saya kemukakan karena tidak banyak intelektual akademisi yang khususnya dari Indonesia yang bisa membangun jejaring seperti itu dan direcognize begitu bagus dalam spektrum gerakan anti nuklir global. Itu perlu saya sampaikan di awal. Mas Yandri kita pilih bukan karena kekerabatan, tapi soal bagaimana Mas Yandri mempublikasikan sejumlah isu-isu tentang security dan keamanan di jurnal-jurnal internasional. Saya pikir 2 pembicara ini berharga sangat mahal ya. Untuk tidak berharga sangat mahal. Nanti kita bicarakan itu ya Pak Muhadi ya. Untuk gak kuat bayar gitu Mas. Untuk beberapa dosen yang baru hadir, Pak Takdir, selamat pagi Pak Takdir. Udah berusaha sekuat tenaga Pak Takdir ya masuknya ya. Terima kasih. Pak Niko di UGM, selamat pagi Pak Niko. Pak Ludiro sudah bergabung dari tadi, beberapa mahasiswa juga sudah bergabung. Baik Pak Tirta, itu mungkin introduction dari saya. Intinya hari ini kita akan membicarakan beberapa poin. Yang pertama, apa refleksi Pak Muhadi sebagai akademisi hukum aktivis ya terhadap gerakan perdamaian dalam konteks COVID yang telah mendekonstruksi berbagai hal saat ini. Terus yang berikutnya menurut Pak Muhadi nanti bagaimana proses-proses convincing, bagaimana gerakan ini meyakinkan dunia, khususnya dalam isu-isu yang Pak Muhadi geluti, isu-isu anti nuklir di ICAN misalnya. Terus berikutnya apa signifikansi semua ini bagi studi hubungan internasional. Itu kira-kira Pak Muhadi clue-nya, dan juga kepada teman-teman yang lain. Nanti setelah Pak Muhadi presentasi selama 20 menit akan disambung dari Pak Yandri yang mungkin akan memberikan perspektif-perspektif spesifik tentang isu ini. Demikian Pak Tirta dari saya. Silakan Pak Tirta kalau ada sesuatu sebelum Pak Muhadi handle. Ya, baik, terima kasih Mas Ade. Tentu saya hanya menyampaikan sekali lagi, selalu kita awali webinar ini sebagai upaya kita yang konsisten untuk selalu aktif di suasana
COVID-19 ini ya, tetap selalu aktif gitu, dan juga yang penting adalah bagaimana kita menyebarkan optimisme, semangat belajar terus, terutama kepada mahasiswa-mahasiswa kita, karena ini adalah platform belajar kita untuk mahasiswa, jadi tidak semata-mata kita sampaikan hanya untuk kita berdiskusi tanpa tujuan tertentu begitu. Nah, pada perkembangannya kita bersyukur bahwa para dosen-dosen dan juga para tadi sampaikan juga ada pengamat dan juga para praktisi juga join di webinar ini. Jadi kita yakin konsistensi kita webinar ke-6 ini, dan seperti sudah sampaikan Pak Adik tadi bahwa kita sudah mulai ada kurikulum yang terstruktur, dan Pak Muhadi ini kan pakar gerakan juga ya. Nanti kita kalau udah sampai 10 nih kira-kira Pak Muhadi, kita akan buat seperti UGM itu kemarin sudah buat ada policy brief dan lain-lain gitu. Itu juga sudah masuk dalam agenda kita. Tapi kita ingin yang lebih terstruktur dengan 10 tema. Nah, itu mungkin akan menawarkan hal-hal yang lebih bervariasi. Nah, itu saja, dan juga sekali lagi saya harus sampaikan bahwa ini adalah kerjasama dari HIUMB dan HI BINUS, dan juga mengundang narasumber dari berbagai macam prodi, karena terutama dari BINUS kita menyediakan platform license dari Zoom ini, dan juga recording dan lain-lain. Demikian kita menyambut baik. Dan satu hal lagi untuk para penanya nanti, itu nanti Anda tolong raise hand ya. Di bagian partisipan itu ada tanda-tanda, Anda bisa klik itu untuk angkat tangan. Nah, nanti kalau ketika ada sesi sharing atau tanya jawab, silahkan Anda raise hand. Setelah itu nanti akan kita tunjuk ya. Anda akan kita unmute dan Anda bisa sampaikan langsung sehingga lebih interaktif. Saya kira demikian, 15-20 menit untuk convenient Pak Muhadi dan Mas Yandri, karena kita akan juga potong-potong nanti untuk videonya agar bisa dinikmati oleh teman-teman yang mungkin tidak bisa mengikuti webinar secara langsung pada kali ini. Kalau langsung nanti 1,5 jam kehabisan kuota, kasihan ya kan. Kita potong 15-15, nanti ada saat Q&A-nya juga 15-15, kira-kira seperti itu. Baik, tanpa saya perpanjang lagi, saya kira kita persilahkan Pak Muhadi menyampaikan pandangan-pandangannya. Terima kasih, silakan Pak Muhadi. Terima kasih Bung Tirta, terima kasih Bung Adi yang telah menyiapkan program ini dengan baik, dan terima kasih juga kepada semua yang hadir di dalam acara kita ini. Satu hal yang sangat menarik, karena di tengah-tengah ancaman COVID-19 gitu, kita masih berusaha untuk bisa menunjukkan apa yang bisa kita lakukan sebagai para pegiat ilmu hubungan internasional, dan apa kontribusi kita dalam upaya untuk menjadikan setidak-tidaknya memberi pemahaman yang lebih baik mengenai bagaimana COVID-19 dan bagaimana respon terhadap COVID-19. Karena persoalannya sebenarnya di satu sisi kita bicara tentang COVID-19, dan di sisi yang lain jangan lupa konsekuensi dari COVID-19 ini sangat luar biasa dan multidimensional. Baik, saya kira COVID-19 ini harus dipahami sebagai sebuah episode yang sangat luar biasa. Sebagai sebuah episode yang luar biasa, termasuk seperti hanya bencana-bencana besar yang dihadapi oleh umat manusia, ini merupakan sebuah tonggak penting yang mendorong umat manusia untuk selalu berpikir dan membayangkan dunia baru yang lebih baik. Saya menggunakan terminologi yang digunakan oleh Arundhati Roy, penulis India, yang melihat kejadian luar biasa itu harus dilihat sebagai sebuah portal, sebuah gateway, ya, untuk menuju ke dunia yang baru. Nah, apakah dari kejadian luar biasa ini kemudian menghasilkan dunia yang baru yang lebih baik atau tidak? Pada akhirnya tergantung pada bagaimana respon kita terhadap bencana itu. Karena bencana itu, di belakang portal itu, di belakang gateway itu, kita ada beberapa simpang jalan yang harus kita tempuh. Jadi, apakah kita akan menempuh jalan dengan belajar dari kesalahan atau kekurangan ataupun kekalahan kita berhadapan dengan bencana besar kemanusiaan itu, atau semakin parah karena kita semakin terjerumus ke dalam ego dan keangkuhan kekuasaan. Ini yang sangat menentukan bagaimana dunia nanti setelah COVID-19 berakhir. Nah, pandemi yang berupa COVID-19 bukan merupakan sebuah perkecualian. Bencana yang diakibatkan oleh sebuah
virus yang diameternya tidak lebih dari 120 nanometer ini telah mengingatkan umat manusia atas pilihan yang selama ini selalu mendorong kita untuk berpikir dengan bangga tentang kemajuan dan kemampuan manusia untuk mengontrol alam. Globalisasi misalkan telah memberikan kebebasan yang luar biasa yang tidak terhingga kepada umat manusia, sehingga seolah-olah hanya langitlah yang membatasi. Dan langit pun karena kita tidak tahu langit itu di mana, artinya kebebasan itu tidak terbatas sama sekali. Nah, pandemi COVID-19 adalah bencana bersama umat manusia. Ancaman COVID-19 memperkuat gambaran tentang umat manusia sebagai satu spesies yang berbagi habitat yang sama. Kita ingat tahun 72, dirilis sebuah foto yang sangat memunculkan emosional kita sebagai umat manusia, yakni dari ketinggian 29.000 km, untuk pertama kalinya bumi difoto dengan cara yang sangat utuh, dilingkupi oleh sebuah kegelapan yang kemudian diberi nama Blue Marble. Foto yang dibuat oleh NASA itu. Nah, di situ tidak ada sekat-sekat politik. Disitulah tempat di mana yang namanya umat manusia itu hidup, saling bergantung, dan juga saling berhubungan satu sama lain. Nah, oleh karena itu, pada saat yang sama juga, bumi itu dengan gambaran yang digambarkan sebagai lonely planet itu juga menggambarkan kerentanan. Kerentanannya diakibatkan oleh keputusan umat manusia akibat mereka saling mendominasi atau saling mengendalikan untuk mengeksploitasi bumi. Nah, jadi ini adalah sebuah episode yang sangat memberikan kepada kita ruang untuk berpikir ulang tentang apa yang kita sebut sebagai kemajuan dan apa yang kita sebut sebagai kontrol ataupun kemenangan umat manusia atas alam yang selama ini ternyata membawa sebuah konsekuensi yang serius. Nah, ancaman COVID-19 beserta segala konsekuensinya serta kepanikan yang ditimbulkannya secara jelas menunjukkan bahwa bagi kita kami yang bekerja di bidang pertahanan senjata menunjukkan kepada kita apa sia-sianya kebijakan selama ini digunakan untuk menunjukkan kedikdayaan kita, terutama melalui kemampuan militer untuk menghancurkan lawan. Yang sebenarnya adalah sesama umat manusia. COVID-19 bersama oleh umat manusia dan oleh karena itu merupakan momentum yang tepat untuk menentukan pilihan bagi dunia setelah pandemi 19 berakhir. Nah, kita lihat gambaran kita tentang COVID-19 ini direfleksikan pernyataan yang dikemukakan oleh Sekjen PBB yang mengatakan bahwa COVID-19 seharusnya menjadi momentum bagi kelompok-kelompok yang berperang untuk menahan diri dari permusuhan, menyingkirkan ketidakpercayaan satu sama lain dan mematikan penggunaan senjata. It's time to put armed conflict on lockdown and focus together on the true fight of our lives. Ini yang dikatakan oleh Antonio Guterres. Nah, tetapi seperti saya katakan tadi, tidak selamanya manusia belajar dari sejarah. Bencana kemanusiaan besar tidak selalu mendorong kebijakan-kebijakan yang lebih arif. Disinilah gerakan-gerakan perdamaian global memainkan peran yang sangat penting, jika bukan lebih penting, di era nanti setelah pandemi COVID-19 berakhir. Pandemi COVID-19 bukan hanya meningkatkan kesadaran kita akan ancaman bersama umat manusia, tetapi juga yang juga tidak boleh diabaikan, banyak para pemimpin yang berusaha untuk memanfaatkan panik dan histeria yang diakibatkan oleh ancaman COVID-19 untuk keuntungan-keuntungan politiknya. Virus COVID-19 menghasilkan munculnya virus-virus turunan lain yang tidak kalah berbahayanya nanti setelah COVID-19 berakhir, yakni munculnya viral authoritarianisme di banyak negara yang menjadikan kebijakan melawan COVID-19 sebagai sarana kepentingan publik. Saya ingin
lebih konkret menunjukkan pentingnya gerakan perdamaian ini melalui apa yang selama ini saya tekuni melalui gerakan pelucutan senjata. Dalam kaitannya dengan pelucutan senjata, pandemi COVID-19 ternyata tidak mengubah semangat negara-negara untuk melakukan perlombaan senjata, termasuk di dalamnya melakukan modernisasi senjata nuklir. Di tengah-tengah ancaman COVID-19 misalkan, perlombaan senjata nuklir terus berlangsung. Saya menemukan satu Twitter, ya, saya coba akan share di sini, yang dibuat oleh Menteri Pertahanan Amerika, Mark Esper. Tweet itu, sebentar, saya sedang sharing, menunjukkan bahwa modernisasi persenjataan nuklir itu merupakan prioritas utama dalam pertahanan Amerika sekarang. Itu dibuat pada bulan April tahun 2020. Di tengah-tengah ancaman COVID-19. Apakah muncul gambarnya ya? Muncul. Gambarnya muncul. Ya. Ini menunjukkan bahwa bagi banyak negara, COVID-19 itu tidak memberikan dampak apapun dari cara berpikir mereka. Logika berpikir mereka tetap dipengaruhi oleh cara berpikir yang selamanya normal. Nah, karenanya COVID-19 memberikan basis argumen yang lebih kuat bagi gerakan pelucutan senjata nuklir untuk selama pandemi ini berlangsung. Misalkan ICANN merespon tweet yang dilakukan oleh Menteri Pertahanan Amerika, Patrick Finch, Direktur Eksekutif ICANN, menulis di dalam Twitternya bahwa Amerika sebenarnya memerlukan sekitar 300.000 ICU, 36.000 ventilator, kemudian 150.000 perawat, 75.000 dokter. Nah, jadi di mana logika kita harus memperkuat persenjataan kita di saat kebutuhan-kebutuhan seperti ini sangat mendesak bagi sebagian besar masyarakat. Nah, bagi kita, target tercepat yang harus dicapai adalah menjadikan Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons yang diadopsi oleh PBB tahun 2017 menjadi hukum internasional dengan kekuatan yang mengikat. Nah, saat ini sekitar 35 negara telah meratifikasi TPNW itu. Diperlukan 15 negara lagi untuk menjadikannya sah sebagai hukum internasional. Nah, sekarang bagi kita, mereka yang bergerak dalam pelucutan senjata, apa pelajaran yang bisa diperoleh dari COVID-19? COVID-19 menunjukkan bahwa tidak ada satu negara pun yang memiliki kesiapan yang memadai untuk menghadapi ancaman COVID-19. Kebutuhan akan ICU di semua negara tidak pernah terpenuhi oleh jumlah ketersediaan ICU yang ada. Ya. Inisiatif kemanusiaan sebagai basis untuk menuntut pelucutan senjata nuklir sebenarnya menggambarkan skenario yang sama yang akan dihadapi dengan bencana akibat ledakan senjata nuklir. Ketika inisiatif kemanusiaan itu digulirkan, ada 3 argumen yang saya kira paralel dengan situasi yang kita hadapi sekarang. Pertama, tidak ada satu negara pun yang memiliki kapasitas untuk bisa menangani konsekuensi kemanusiaan dari senjata nuklir. Sistem internasional jelas juga semakin tidak mungkin. Yang kedua, demi kemanusiaan, senjata nuklir tidak boleh digunakan lagi dengan dalih apapun. Nah, yang ketiga, satu-satunya cara untuk menghilangkan ancaman senjata nuklir adalah dengan menghapuskan senjata nuklir itu sendiri. Nah, ini telah dituangkan ke dalam perjanjian pelarangan senjata nuklir yang diadopsi oleh PBB tahun 2017. Nah, seperti halnya dengan pandemi COVID-19, potensi bencana kemanusiaan nuklir juga tidak pernah akan bisa diatasi.
tidak pernah ada persiapan yang cukup jika terjadi ledakan senjata nuklir. Ini ditegaskan oleh Direktur Eksekutif dari Direktur Jenderal dari ICRC yang mengatakan bahwa there is no sufficient preparation for the nuclear detonation. Tetapi ironisnya adalah masih banyak negara yang menjadikan senjata nuklir sebagai bagian dari kebijakan pertahanannya. Dan ini yang mengerikan bukan hanya oleh negara-negara pemilik senjata nuklir, tetapi juga negara-negara yang berada di bawah perlindungan senjata nuklir mereka. Australia, Jepang, Belgia, dan sebagainya, termasuk negara-negara di Eropa adalah negara-negara yang tidak minat untuk melarang senjata nuklir karena mereka tergantung kepada senjata nuklir. Nah, dengan pandemi yang kita tidak tahu kapan akan muncul lagi, tetapi kita tahu bahwa ancaman itu pasti akan muncul lagi. Dan seperti halnya pandemi, kita juga tidak tahu kapan senjata nuklir itu akan digunakan. Tetapi yang kita tahu pasti bahwa senjata nuklir itu pasti akan meledak. Entah di mana, entah kapan, oleh siapa, dan dengan alasan apa. Mungkin bisa jadi karena memang sengaja, karena perang, ya, atau bisa jadi karena keteledoran. Karena sistem tidak bekerja dengan baik. Tetapi kalau itu terjadi, seperti saya kata tadi, bencana yang ditimbulkannya tidak jauh berbeda dibandingkan dengan bencana yang ditimbulkan oleh COVID-19. ICU tidak akan cukup untuk menampung korban-korban itu. Dan seperti kita lihat, korban bencana nuklir juga tidak berhenti setelah ledakan itu berakhir, tetapi juga muncul ke turunan-turunan berikutnya, sampai beberapa generasi. Bahkan sampai sekarang, korban dari ledakan nuklir Hiroshima dan Nagasaki itu masih ada yang hidup dengan menahan ketidaknyamanan sakit yang berkepanjangan dari tahun itu sampai sekarang. Nah, yang jelas, logika yang mendasari eksistensi negara senjata nuklir, yakni deterrence, bukan sistem yang cacat. Yang jelas, kita berkali-kali dihadapkan pada bayang-bayang ancaman penggunaan senjata nuklir. Ancaman itu masih sangat berlanjut sampai sekarang. Bahkan tahun lalu ada kemungkinan India dan Pakistan akan menghasilkan konflik dengan kekuatan nuklir. Nah, jadi saya ingin menutup presentasi ini. COVID-19 memberikan kesempatan bagi kita untuk berpikir ulang dengan jernih tentang ancaman senjata nuklir. Memang karena ancaman COVID-19, sebuah pertemuan penting yang seharusnya terjadi di PBB tahun ini, bulan April, yakni NPT Review Conference, harus ditangguhkan. Tapi bukan berarti gerakan untuk menghapuskan senjata nuklir akan berhenti. Tahun ini adalah 75 tahun setelah senjata nuklir digunakan di Hiroshima dan Nagasaki. Hampir 1 abad. Dan 74 tahun sejak manusia berjanji untuk menghilangkan atau menghapuskan senjata nuklir. Seperti tercermin di dalam resolusi PBB yang pertama kali tahun 1946. Nah, sudah hampir 1 abad. Janji dan harapan itu tidak pernah terrealisir, tetapi tidak terlambat untuk merealisir janji itu dan harapan umat manusia akan dunia yang bebas dari senjata nuklir. Nah, sebagai gerakan anti senjata nuklir, saya kira kita akan lebih meningkatkan aktivitas kita, gerakan kita, untuk menjamin bahwa target jangka pendek kita menjadikan Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons sebagai sebuah hukum internasional. Kita hanya perlu 15 negara lagi untuk meratifikasinya. Indonesia sudah menandatangani, tetapi belum meratifikasi sampai sekarang, dan kita berusaha untuk meyakinkan itu. Dan jangka panjang tentu saja adalah untuk mencapai dunia yang bebas senjata nuklir. Nah, sebagai penutup untuk memberikan gambaran mengenai seberapa serius ancaman dari senjata nuklir ini, ada sebuah simulasi yang bisa digunakan. Kalau kita bicara tentang COVID-19, kita kan memiliki peta sebaran dan sebagainya. Anda bisa masuk ke sebuah simulasi yang dibuat oleh Alex Wallerstein tentang nuke map
Di situ kita bisa memilih, misalkan seandainya sebuah konflik nuklir itu terjadi di Pakistan atau di India, di Asia Selatan, dengan periode, dengan jangka, dengan kemampuan ledakan sekian, dia akan sampai di mana, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian casualties-nya seperti apa, dan seterusnya. Ini harusnya memberikan bayangan kepada kita ketidakakancukupan kita ketika sebuah ledakan senjata nuklir itu terjadi. Oleh karena itu, gerakan ke Muhadi, Putus. aku putus ya. Ya. Iya. Oke. Baik, mungkin itu kita sambil menunggu komunikasi dengan Pak Muhadi. Teman-teman, saya kira menarik ya paparan dari Pak Muhadi tadi. Terutama ditutup dengan simulasi itu, apa namanya, NUCMAP ini ya. Ada bisa masukkan nuclearsecrecy.com ya, /NUCMAP/ ya. Mungkin nanti Anda bisa masukkan. Di sini ada informasi-informasi yang dibutuhkan gitu. Berapa besar, saya menduga nih seberapa besar dampaknya gitu ya kalau ada konflik gitu ya. Nah, terus tadi ya. Ya, silakan Pak Muhadi, silakan. Ya, saya hanya ingin menutup bahwa gerakan perdamaian bukan hanya akan berkembang setelah COVID-19, tetapi juga akan semakin vital untuk meyakinkan para pemimpin negara-negara yang memiliki kekuasaan terutama bahwa kita seharusnya sudah mulai berpikir ulang tentang apa yang menjadi kebijakan kita. Dan COVID-19 harusnya menjadi sebuah lesson learned bagi semua orang. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi